kebudayaan. Halo, ketemu lagi dengan saya Bu Ella. Hari ini kita bahas tentang peradaban. Nah, sebelum kita bahas tentang peradaban-peradaban yang ada di seluruh dunia, kita akan bahas kenapa sih muncul peradaban. Nah, ternyata peradaban itu nggak muncul tiba-tiba, tapi melalui proses yang panjang. Dan proses itu berkaitan dengan alam. Jadi dengan adanya tantangan alam, manusia itu akan berpikir secara kreatif. Mereka akan menggunakan akal dan pikirannya untuk membuat alat. Nah, alat-alat ini disebut sebagai produk kebudayaan. Karena kebudayaan adalah hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Nanti manusia itu semakin berkembang. Mereka menciptakan teknologi itu untuk memudahkan kehidupan manusia. Bahkan kalau zaman sekarang, manusia itu sudah bisa mengubah kondisi alamiah menjadi kondisi buatan. Sebut saja Indonesia yang daerah tropis, ternyata dengan adanya teknologi, kita bisa membuat salju di Indonesia. Atau misalnya pada saat musim kemarau yang berkepanjangan, dengan adanya teknologi, manusia bisa menciptakan hujan. Nah, kebudayaan manusia yang terus meningkat, itu nanti akan berubah menjadi sebuah peradaban. Walaupun tidak semua kebudayaan bisa berkembang menjadi peradaban. Kenapa demikian? Karena lingkungan itu akan mempengaruhi maju dan mundurnya sebuah kebudayaan. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Apakah Indonesia bisa berkembang menjadi sebuah peradaban? Kalau kita lihat, Indonesia punya peninggalan beberapa pada zaman dahulu, sebut saja sebagai Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Tapi itu bukan peninggalan asli dari bangsa Indonesia, tapi adanya pengaruh dari peradaban India. Jadi kita bukan peradaban yang utama, tapi kita terkena pengaruh dari peradaban besar yang lain. Terus apa aja sih peradaban besar yang ada di dunia? Ternyata ada banyak banget, dan tapi kita di sini hanya mempelajari beberapa di antaranya. 1. Peradaban Mesopotamia, 2. Peradaban Mesir, 3. Peradaban Yunani, 4. Peradaban Romawi, 5. Peradaban India, 6. Peradaban Amerika, dan terakhir kita akan belajar tentang peradaban Cina. Nah, ini adalah gambar-gambar beberapa peninggalan peradaban yang ada di dunia. Mungkin beberapa di antaranya kalian sudah lihat, tapi ada juga yang belum pernah lihat. Nah, kita akan mempelajari mereka dalam beberapa minggu. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan definisi dari kebudayaan. Nah, sebelumnya saya ingin menyebutkan beberapa definisi kebudayaan dari para ahli. Yang pertama dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Yang kedua adalah E.B. Taylor. Taylor menyatakan bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang coba kamu simpulkan apa sih arti kebudayaan menurut kamu sendiri? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 unsur kebudayaan. Menurut Clyde Cothorn, kebudayaan itu memiliki 7 unsur yang sifatnya universal. Yang pertama adalah sistem mata pencaharian, yang kedua sistem peralatan hidup, yang ketiga sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat sistem organisasi sosial dan kemasyarakatan, yang kelima sistem religi dan kepercayaan, yang keenam sistem kesenian, yang ketujuh adalah sistem bahasa. Nah, itu menurut Clyde Cothorn. Nah, karena kita akan bahas peradaban, dan peradaban adalah puncak tertinggi dari kebudayaan, kita akan membahas masing-masing peradaban yang ada di dunia dikaji dari 7 unsur kebudayaannya. Oke, nanti kita ketemu lagi dengan peradaban yang pertama, yaitu peradaban Mesopotamia. Nah, sekarang silakan kerjakan modul kalian. Ketemu lagi dengan walaupun tidak semua kebudayaan bisa mengatakan bahwa kebudayaan